Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 12 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Allah lah yang melindungi dan membalaskan perkara kami, dan itu Engkau karuniakan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Silakan Saudara Steve. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi hari ini dengan judul Dia Datang sebagai Pelindung dan Pembalas bagi Umatnya. Ayat tema diambil dari Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pada saat ini ketika terang besar sedang bersinar dari firman Allah yang membuat rahasia-rahasia kegelapan menjadi jelas seperti siang hari. Itu adalah hari kemurahan, hari pengharapan, hari kesukaan dan jaminan kepada semua orang yang akan diuntungkan karenanya. Kepada semua orang yang mau membuka pikiran dan hatinya kepada sinar terang matahari kebenaran. Ada pelajar-pelajar yang rajin mengenai firman dan nubuatan dalam segala bagian dunia, yang sedang beroleh terang dan terang yang lebih besar lagi dari penyelidikan akan Alkitab. Benarlah demikian di segala bangsa, segala suku, dan segala kaum. Mereka akan datang dari posisi kesalahan yang paling besar, dan akan mengambil posisi orang yang sebenarnya telah beroleh kesempatan dan hak, tetapi tidak menghargai hak itu. Kita sekarang sedang membuat pilihan kita, maka kita akan segera melihat di antara orang yang melayani Allah dan orang yang tidak melayaninya. Dari waktu ke waktu Tuhan telah mengumumkan cara Dia bekerja. Maka apabila suatu krisis tiba, Dia telah menyatakan dirinya dan telah menghentikan rencana kerja setan. Seringkali Dia membiarkan persoalan dengan bangsa-bangsa, dengan keluarga-keluarga, dan dengan perorangan mencapai suatu krisis, agar campur tangannya dapat menjadi nyata. Kemudian Dia telah membiarkan kenyataan itu diketahui bahwa ada Allah di Israel yang akan menyokong dan membenarkan umatnya. Apabila tantangan hukum Tuhan meliputi hampir secara universal, apabila umatnya akan terdesak dalam kesusahan oleh sesamanya manusia, Allah akan campur tangan. Doa tekun dari umatnya akan dijawab, karena Dia menyukai agar umatnya mencari Dia dengan segenap hatinya dan bersandar kepadanya sebagai pelepasnya. Dia akan mengupayakan melakukan hal-hal ini bagi umatnya. Janji itu adalah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Mari kita baca perikopnya agar menolong kita lebih mengerti yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 1-8 yang berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Melalui perumpamaan ini, Yesus sedang menegaskan kepada kita semua bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hakim yang tidak benar itu saja masih mau membenarkan si ibu janda, karena ketekunan dari si ibu memohon agar sang hakim membela haknya. Apalagi Allah, Dia tidak akan tunda-tunda untuk membenarkan umat pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Nah, mengapa orang-orang pilihan Allah tersebut berseru kepada Allah siang dan malam? Karena Wahyu 12 ayat 9 dan 10 menyatakan, "Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Inilah sebabnya umat pilihan Allah berseru siang malam kepada Allah. Sebab ada pendakwa yang kerjanya mendakwa umat-umat pilihan Allah siang dan malam. Karenanya Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 125 paragraf 2 yang berkata, "Doa perempuan janda, benarkan aku, belalah aku terhadap lawanku," menggambarkan doa anak-anak Allah. Setan adalah lawannya yang besar. Dia adalah pendakwa saudara-saudara yang mendakwa mereka di hadapan Allah siang dan malam. Dia bekerja terus-menerus untuk menyalahgambarkan dan mendakwa, untuk menipu dan membinasakan umat Allah. Dan dari kelepasan kuasa setan dan kaki tangannya, Kristus mengajarkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya supaya berdoa. Inilah pesan utama dari renungan hari ini, saudaraku dalam Tuhan. Bila kita dengan tekun datang kepada Bapa yang adalah Allah kita di dalam doa-doa kita siang dan malam, maka Dia akan menjawab, melindungi, serta membenarkan umat-umat pilihannya. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nya White menyatakan, Membina Kehidupan Abadi halaman 126 paragraf 2 berkata, "Manakala ia melihat bahwa waktunya sudah singkat, dia akan bekerja lebih tekun untuk menipu dan membinasakan. Dia marah bila dia melihat suatu umat di dunia ini yang walau dalam keadaan yang lemah dan berdosa, mempunyai penghormatan kepada hukum Tuhan." Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, setan akan bekerja lebih tekun untuk kebinasaan umat-umat Allah. Setan akan tipu umat-umat Allah. Bahkan dikatakan setan marah jika kita menghormati hukum Tuhan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan hukum Jehovah. Siapakah Jehovah? Dia adalah Allah Bapa. Hukum itu adalah hukumnya Allah Bapa, sebab memang hukum itu adalah salinan karakter Allah Bapa yang merupakan standar dari seluruh karakter. Nah, apakah maknanya dari menghormati hukum Allah Bapa? Kita baca dalam Signs of the Times Maret 20 tahun 1901 paragraf 6. Berbunyi, Kristus menghormati hukum Yehova dengan memberikan ketaatan mutlaknya. Menghormati hukum Allah Bapa yang bernama Yehova adalah dengan memberikan penurutan mutlak kepada hukum tersebut. Mengapa setan marah bila kita menuruti hukum Allah Bapa? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4 yang menjelaskan,
Dengan penurutannya yang sempurna, Ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun arak, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh. Penurutan kepada hukum Yahweh atau hukum Allah Bapa adalah dengan cara menyatukan hati, pikiran, dan kehendak kita kepada Yesus. Sebab Yesuslah yang telah menuruti hukum Bapanya dengan sempurna. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah kita menghidupkan kehidupan Kristus. Kita menerima pakaian kebenaran Kristus yang adalah karakternya, dan itulah pengharapan kemuliaan. Tidak heran setan marah, sebab semakin banyak umat Allah yang menerima Kristus dalam hati mereka, maka semakin banyak yang akan menuruti hukum Allah Bapa dengan sempurna, dan semakin banyak yang akan memiliki pakaian kebenaran Kristus, dan semakin banyak yang menerima jaminan kehidupan kekal. Karenanya tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 126 paragraf 3 yang menjelaskan, setiap pertunjukan dari kuasa Allah terhadap umatnya membangkitkan kebencian setan. Setiap saat Allah bekerja demi mereka, setan dengan malaikatnya bekerja dengan semangat yang baru untuk merencanakan kehancurannya. Ia cemburu terhadap semua orang yang menjadikan Kristus andalan kekuatan mereka. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, betapa marahnya setan teristimewa waktu semakin singkat, Yesus tidak lama lagi akan datang. Dan memang, sejak dahulu setan cemburu kepada anak Allah yang adalah Yesus Kristus. Dengan memahami semua kebenaran ini, menolong kita untuk mengerti pesan renungan hari ini yang berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 365 paragraf 4 berbunyi, apabila tantangan hukum Tuhan meliputi hampir secara universal, apabila umatnya akan terdesak dalam kesusahan oleh sesamanya manusia, Allah akan campur tangan. Doa tekun dari umatnya akan dijawab, karena Dia menyukai agar umatnya mencari Dia dengan segenap hatinya dan bersandar kepadanya sebagai pelepasnya. Inilah pesan pekabaran renungan hari ini. Pendakwa kita, si ular tua, yaitu setan, masih tekun untuk menipu kita agar kita binasa. Setan akan berusaha agar umat-umat pilihan Allah tidak menghormati hukum Allah Bapa. Karenanya, puji Tuhan atas pekabaran renungan hari ini. Kita sekarang menjadi lebih tahu apa yang setan sedang lakukan, dan kita memiliki pelindung dan pelepas, yaitu Allah Bapa. Dan Allah Bapa wujudkan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat datang kepada Allah Bapa melalui anaknya dan berseru siang dan malam untuk kelepasan dari si setan. Dan Allah Bapa tidak akan ulur-ulur waktu untuk tolong kita. Lukas 18 ayat 8 tadi katakan Allah Bapa akan segera membenarkan kita. Namun pertanyaannya adalah Lukas 18 ayat 8 nyatakan, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini adalah pertanyaan yang penting, sebab untuk kita dapat memiliki karakter Kristus adalah dengan cara menerima Kristus dalam hati, dan Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan sia-siakan waktu. Marilah kita bertekun dalam doa dan berseru kepada Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus, agar kita dilindungi dari serangan setan dan akhirnya menerima kelepasan saat Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Kami mengetahui sekarang apa kelakuan setan. Dia sedang berusaha dengan giat untuk menipu dan membinasakan umat-umat Allah. Tetapi Allah akan menjawab dengan segera, bila mana umat-umat pilihannya selalu berdoa dan memohon kepadanya siang dan malam. Maka kelepasan dan pembenaran Allah akan karuniakan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa, tinggallah dalam hati ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.